Basar al-Assad ini kan kalau beberapa kali tulisan tuh menyebut ini ya apa namanya the winner of the waiting game itu Basar al-Assad. Jadi semua tempur dimanapun ya Basar al-Assad tetap bertahan. Lalu kemudian pertanyaan kan relasinya apa seperti itu. Nah justru yang kemudian kita lihat yang kemudian ada gencatan senjata tapi provokasi senantiasa dilakukan, ya akhirnya ini akan membuat bahwa ya apa namanya Basar al-Assad posisinya akan semakin melemah dan akhirnya juga di sisi yang bersamaan akan melemahkan pengaruh Iran di kawasan. Konon saya dengar Julian ini malah punya hubungan baik sama Taliban. Dengerin siapa tuh Mas? Sempat Info. Kembali lagi di podcast Bebas Aktif season ketiga episode ke-56. Ada gue Raffi, Ikhlas, dan Mas Sofwan. Kali ini kita masih lagi di Departemen HI. Dan karena di Departemen HI kita juga mendatangkan tuan rumahnya. Siap. Ada Mas Agung Nurwijoyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. dan tentu saja bukan cuma karena tuan rumah ya. Betul, karena ekspertisnya. Karena dia sering berkunjung juga ke tuan studio. Sekarang kita berkunjung ke... Sekarang saya jadi hostnya ya. Iya. Home away. Karena mungkin teman-teman juga udah nyadar gitu kalau ada Mas Agung berarti kita ngomongin Timur Tengah gitu. Iya. Our in-house Middle East expert. Bukan Laut Cina Selatan. Itu kan ada lagi. Udah pulang barusan. Nah, kali ini kita bakal bahas perkembangan terakhir di Timur Tengah ya, karena banyak banget yang terjadi gitu. Ada dua hal yang akan kita highlight di episode kali ini. Pertama ada gencatan senjata di Lebanon antara Hizbullah dan Israel ya. Iya. Sudah kolaps lagi kayaknya. Itu kita obrol kan. Nanti kita Cepet obrol banget ya. Cepet banget. Dan yang kedua adalah yang ramai juga. Ada yang lebih cepat lagi, yang semalam kelar. Itu Iya. banyak Oh, yang mau iya. dibahas. Tapi itu kan episode lain. Episode lain kita akan bahas yang terjadi di Korea Selatan ya. Cuman ramai banget berita karena beberapa hari sebelumnya di Syria juga terjadi perkembangan yang luar biasa cepat gitu ya. Dan kita akan bahas dua-duanya. Tapi teman-teman boleh subscribe YouTube kita dulu di Kontekstual dan media sosial kita di @kontekstual.com. Dan kalau teman-teman mau support kita juga bisa berkunjung ke traktir kita di link di bawah ini. Nah, penting itu. Nah ini beliau sudah berbicara. Nah mungkin kita mulai dari Lebanon dulu, kelas. Tanggal 26 November ada deal gencatan senjata antara Hizbullah dan Lebanon. Dealnya 60 hari Dengan Israel. Dengan Lebanon dengan Israel, sorry. Dealnya 60 hari. Tapi kalau yang gue lihat dari retweetan Mas Sofwan di Twitter itu Israel masih melakukan berbagai serangan. Cuman mungkin kita bisa dikasih background dulu sebenarnya ini deal kesepakatannya seperti apa dan seberapa signifikan gitu. Ya, jadi kan untuk Israel dan Lebanon dan Hizbullah ya secara spesifik di Lebanon Selatan secara khususnya itu kan sudah terjadi ya dari awal Oktober gitu ya, dari 1 Oktober hingga 20 November, berarti hampir 2 bulan kurang itu berlangsung pertempurannya dan Israel masuk ke Lebanon Selatan. Tapi kemudian kita lihat ini kan cukup singkat gitu dibandingkan dengan yang terjadi di Gaza gitu kan, karena ini masih terus berlangsung kalau di sana dan ceasefire masih still not in sight. Jadi kalau itu kemarin dealnya itu cuma 60 hari dan dia dijembatani oleh Amerika Serikat dan Prancis gitu kan. Nah, jadi ini sih menjadi suatu solusi yang cukup praktikal gitu kalau gue ngeliatnya buat keduanya ya, karena mungkin Israel butuh untuk divert resources juga dan Hizbullah juga dengan kalau kita lihat sih kemarin ya dari setelah ini justru kayak mereka mengklaim juga ini kemenangan atau gimana gitu. Gencatan senjatanya adalah gencatan senjatanya gitu. Tapi kemudian kita juga melihat bahwa kemarin masih ada beberapa kejadian pengeboman gitu ya tapi pengeboman udara, jadi nggak ada lagi presence secara di daratnya gitu ya oleh Israel di Lebanon Selatan. Nah ini kan menjadi pertanyaan juga gitu. Tapi memang salah satu klausul dalam kesepakatan gencatan senjatanya juga yang gue baca adalah itu ada Israel reserves the right gitu kalau untuk dia untuk memberikan serangan gitu terhadap provokasi terhadap reserve the right itu maksudnya jadi itu dalam versi yang dikasih Amerika Serikat itu ya? dan dijelaskan oleh Netanyahu, tapi
tidak disepakati kan? Tidak disepakati. Oh, gitu. Iya, ini case disebutnya ada versi yang seperti itu dan kemudian terjadi pengeboman itu beberapa kali, tapi kemudian kalau di frame oleh beberapa pihak gitu ya, ceasefire still holds gitu karena nggak ada balasan. Jadi jadi kondisinya seperti itu sekarang di Lebanon. Tapi ya secara pertempuran daratnya udah enggak gitu. Jadi alias udah balik lagi ke posisi masing-masing sebelum masuknya Israel ke Lebanon. Mas Agung, tadi Ikhlas bilang sebenarnya udah 2 bulan konfliknya invasi Israel ke Lebanon Selatan, tapi akhirnya ada gencatan senjata gitu. Yang mau saya pahami adalah insentif dari kedua belah pihak gitu. Kenapa akhirnya sekarang melakukan gencatan senjata? Apa yang melatar belakangnya? Mungkin dari sisi Israel dulu mungkin ya yang paling. Oke, menurut saya kesepakatan gencatan senjata itu sebenarnya bisa terjadi kapan aja ya. Ya, bahkan mungkin kemudian kesepakatan gencatan senjata, dan kita melihat fakta bahwa kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan Hizbullah itu jauh lebih mudah dibandingkan menyepakati gencatan senjata di Gaza. Ya, itu berarti kan ada pertemukan kompromi antara dua kepentingannya lebih mudah di Lebanon seperti itu. Nah, tentu satu hal yang kemudian jadi hal yang penting diperhatikan adalah baik dari sisi Israelnya sendiri, dia mengalami satu fatigue gitu ya, kelelahan secara domestik. Jadi tekanan domestik itu makin kencang di eranya Netanyahu ya. Seperti itu. Bahkan kondisi-kondisi sebelumnya kan kita sebenarnya melihat dinamika yang keras di dalam pemerintahannya Netanyahu sendiri kan, mundurnya Yoav Galan, kemudian penunjukan Menhan baru dan segala macam. Dipecat seperti itu. Ya memang ada dinamika kencang lah di dalamnya kan seperti itu. Nah terus belum lagi tekanan domestiknya juga kencang, ditambah lagi dengan pasukan-pasukan reserve-nya itu sudah banyak nggak mau untuk kemudian ikut berperang seperti itu. Jadi mereka butuh waktu untuk recovery secara domestik, secara kemampuan perang, karena reservisnya itu sebenarnya kan mereka kemudian ditarik dari Gaza Utara, ditarik untuk perang di Lebanon. Jadi mereka usul perang lagi di sana. Udah kena berapa ya? 2 front 70-an ya. Betul, seperti itu. Jadi menghadapi kondisi yang cukup melelahkan itu akhirnya satu opsi. Makanya tadi saya bilang bahwa sebenarnya kesepakatan gencatan senjata itu sebenarnya secara harfiah bisa disepakati kapanpun. Ya, itu pertama. Terus yang kedua dari sisi Libanonnya pun memang Hizbullah juga menghadapi tekanan yang cukup secara kelompok ya, dengan banyaknya pemimpin terasnya sudah meninggal, ditambah juga dukungan dari Iran kan makin melemah sebenarnya. Itu kan Iran menghadapi tekanan domestik juga cukup keras di dalamnya, ya kan, masalah ekonomi dan segala macamnya. Intinya bahkan kemudian secara realistis kan kita juga bisa melihat bahwa serangan provokasi yang dilakukan Israel terhadap Iran itu justru dibalas secara sangat terbatas. Orang kemudian menganggap bahwa Iran hebat dan segala macam bisa melakukan nih kalau kemudian dia pengen mengebom Israel dan melakukan akhirnya perang dunia ketiga dan seterusnya. Tapi kan dilakukan Iran semuanya adalah limited, terbatas. Karena nggak mau eskalasi, apalagi masalah kemudian ada embargo, itu faktor berikutnya yang kemudian akan terlihat. Berarti kan ada masalah secara secara rasionalitas mereka harus di saat itu kemudian stop gitu. Namun nanti akan tanggal 26 nanti akan menarik lagi ketika langsung masuk ke tanggal 27. Tapi dan kita belum bahas nih masalah Suriahnya Tapi itu punya saya melihatnya itu punya keterkaitan keterkaitan yang erat dan kurang lebih ya seru. Kenapa kemudian Israel pun akhirnya spill dikit tetap ada gencatan senjata, tapi tetap ngebomnya tetap dilanjutkan. Nanti ada hal lain yang kemudian nanti saya bisa kita akan diskusi lebih panjang sih itu mungkin sebagai preambul di awal. Kalau kita track back sedikit Mas Agung, tujuan dari Israel untuk menginvasi Lebanon Selatan itu kalau kita coba recall itu apa, dan ketika melihat gencatan senjata ini Israel harus melihatnya sebagai sebuah kelegaan, kemenangan gitu, atau ada tujuan yang belum tercapai? Apakah tercapai apa? Pertama, saya dua faktor. Yang pertama ada in the name of solidarity with Gaza. Ya kan, serangan dari Lebanon itu sebenarnya ada satu titik tertentu sebagai bentuk solidaritas. Bahkan kalau kita mau lihat dari data-data yang ada, sebenarnya serangan dilakukan oleh Hizbullah itu bukan di pertengahan perang-perang, tapi semenjak 8 Oktober itu sudah ada serangan dari Lebanon, dari Hizbullah terhadap Israel. Itu sudah ada tuh kiriman rudal dan segala macam in the name of solidarity, ya kan? Tapi ada faktor yang kemudian memicu Hizbullah jauh lebih keras,
ya kan, ketika memang aliansi di kawasan khususnya Iran itu menghadapi beberapa tekanan yang sifatnya cukup signifikan. Kasus ketika penyerangan yang dilakukan oleh Israel di konsulat Iran di Damaskus, Suriah, ya kan, Qasem Soleimani. Belum lagi kasus ketika beberapa jenderal-jenderal pimpinannya Hizbullah itu tewas. Jadi faktor-faktor pemicu itu yang membuat Hizbullah itu makin terengginas gitu ya, untuk kemudian melakukan serangan terhadap Israel seperti itu. Itu sih. Kalau dari sisi Israelnya sendiri kan yang disebut adalah dia ingin mengembalikan warganya yang di wilayah utara gitu ya, karena misil-misil Hizbullah yang dievakuasi. Kalau versi Hizbullah merupakan reaksi terhadap genosida yang dilakukan oleh Israel gitu ya. Dan mereka kemudian atas nama solidaritas menyerang wilayah pemukiman gitu ya, penduduk pemukiman ilegal yang mereka juga sama tuh kayak Israel nyebar peringatan dulu. Jadi kalau Israel bilang self defense dengan ini kita itu paling manusiawi karena sudah nyebar pamflet ya, dia pakai juga begitu. Pakai juga. Jadi, sama. kepada seluruh penduduk di Galilea ya, kepada seluruh penduduk di kampung-kampung ini gitu. Kalau tidak segera pindah, ini wilayah perang gitu. Jadi ya risiko kalian sendiri. Terus ada juga ya kayaknya ngeledek-ngeledek juga bahwa misalnya instalasi-instalasi militer itu ada di pemukiman-pemukiman itu, dan memang kan pemukiman-pemukiman itu kan military outpost juga gitu kan. Mereka kan bagian dari upaya untuk land grabbing dengan ekspansi yang kemudian harus dilindungi oleh kekuatan militer atau border force gitu. Makanya kemudian ditembakin gitu. Nah karena itu ada puluhan ribu ya, 70.000 ya penduduk di wilayah pendudukan yang kemudian bukan terusir ya memang bukan rumahnya gitu. Nah, yang kemudian harus pindah gitu dari situ gitu, karena secara legal bukan terusir, tapi secara praktis ya dia terusir gitu di situ. Di situ. Jadi dia kemudian harus menyingkir gitu dari wilayah pemukimannya itu gitu kan. Yang ya itu kata Netanyahu dijanjikan kan, ditambahkan di tengah jalan kan, ketika kemudian memutuskan ada operasi ke Lebanon, tujuannya adalah war aims-nya ditambah dengan mengembalikan penduduk di wilayah Israel yang bagian utara tersebut ke rumah-rumahnya. Oke. Iya. Nah, makanya kemudian menurut gue betul tadi yang dibilang Mas Agung, sebenarnya perdamaian itu bisa kapan aja. Masalahnya orang berdamai itu kan selain soal insentif. Kalau insentifnya ada di mana-mana. Insentifnya adalah semuanya itu nggak mau eskalasi lebih jauh. Masalahnya ini kalau mereka memutuskan berhenti dan mereka yang minta berhenti, mereka akan dilihat lemah gitu. Mereka akan dilihat kalah gitu loh. Jadi cara mengakhiri perang itu kan tadi ada kompromi atau menang sekalian kan. Untuk kompromi susah kalau dalam posisi ketika kita menyepakati kompromi kita belum mencapai aim-nya kan, jadi kelihatan kita kalah gitu kan. Maka kedua belah pihak itu kan sebenarnya cari way out juga, mereka mau stop tapi gimana mereka tetap menang. Maka baik Netanyahu maupun Hizbullah sama-sama mengklaim kemenangan. Jadi dengan gencatan senjata ini mereka perlu meyakinkan bahwa tujuan kita tercapai loh. Israel itu untuk menyepakati gencatan senjata ini walaupun dia langgar lagi, itu perlu ngomong ke publiknya bahwa kita telah berhasil menghancurkan Hizbullah. Udah Hizbullah udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah kita tinggalin gitu. Sebaliknya si Hizbullah akan ngomong ini kemenangan yang lebih besar dari tahun 2006. Gitu kan? Sampai ada parade orang balik gitu. Kemenangannya relatif ya, jadi harus dibandingin sama 2006. Memang keduanya perlu untuk menunjukkan bahwa ini menang supaya bisa damai. Kalau ini kompromi, saya harus menyadari realitas bahwa saya nggak bisa mencapai goal saya, dua-duanya nggak populer di dalam. Jadi sebenarnya insentifnya ada gitu untuk damai dari kapan-kapan. Cuma momen untuk mengklaim kemenangan itu sulit dapatnya kan gitu. Akhir sampai pada titik di mana ya sudahlah,
kompromi tapi gimana caranya biar bisa tetap mengklaim kemenangan tadi gitu. Nah, kan makanya Netanyahu mengklaim kemenangannya karena meskipun stated aim-nya belum tercapai, kayak penduduknya belum balik tuh. Ya. Ya. Beda sama penduduknya Lebanon yang udah pulang, Betul. udah balik ke wilayahnya. Karena mungkin lebih tidak takut mati gitu ya. Jadi sebenarnya masih lebih banyak dibom gitu, Ya, tapi orang-orangnya lebih berani pulang gitu daripada orang Israel yang belum banyak yang kembali gitu kan. Tapi di sisi lain juga dia mengklaim kemenangan. Kenapa? Karena ya Hizbullah berhenti nembakin gitu ya, dan padahal itu sesuatu yang tadinya diklaim Hizbullah berkaitan dengan apa yang terjadi di Gaza gitu kan. Jadi Israel bisa mengklaim bahwa saya berhasil memutus hubungan antara front Lebanon dan front Gaza. Gitu. Dan Gaza bisa ya dia kemudian punya waktu untuk tadi memulihkan tenaga dan fokus di Gaza dulu, habisin dulu, baru nanti tenang, nanti balik lagi ke Lebanon setelah pulih lagi. Tapi di sisi lain Hizbullah juga begitu kan. Kondisinya resource-nya semakin terbatas, butuh untuk pemulihan, konsolidasi ulang, kan pemimpinnya banyak yang meninggal mati, gitu ya. kan. Mereka perlu selaraskan lagi ya, koordinasi, menambah senjata dan seterusnya. Makanya kemudian konsolidasi utamanya kan yang jadi sticky point dalam perundingannya adalah soal apakah Hizbullah bisa pulih lagi atau tidak gitu. Jadi meskipun sudah ceasefire, Israel ini kan akan mencoba mencari cara supaya dia bisa pulih sementara Hizbullah nggak bisa pulih. Iya. Nah, makanya nyambung dengan Suriah. tetap aja dibom terus ya ya entah nyambung atau enggak ya nyambung pasti sama Suriah gitu loh, supaya si Hizbullah ini nggak bisa rearm. Ya. Teman-teman? Ya, cukup Nah, nih. karena udah ngomongin Suriah, kita geser dikit di sebelah timur Lebanon. Ini nih yang seru di sini. Di Suriah ada perkembangan yang sangat cepat, kelas. Kalau dari kacamata awam gitu, yang terjadi adalah kelompok oposisi bersenjatanya Suriah itu melakukan ofensif yang cukup cepat. Ofensif ya bisa. Ofensif ya. Blitzkrieg. Berapa sehari? Bahasa Arab apa tuh? Apa bahasa Arab? Ini harusnya Blitzkrieg Taufan Aqsa. Taufan. Iya. Blitzkrieg kan. Thunder apa? Iya kan? Iya. Ya, itu. Secepat kilat lah ini. Secepat kilat gitu kan. Dari serangan kilat gitu kan. berapa hari mereka? 2 hari? Ya, ofensifnya kan dimulai 27 ya. 27, Jadi persis sehari setelah gencatan persis sehari setelah gencatan senjata di Lebanon. Itu bukan kelompok oposisi, karena kelompok oposisi kan banyak gitu ya, di dalam Suriah. Salah satu kelompok oposisi terhadap pemerintahan di sana sekarang, yaitu pemerintahan Bashar al-Assad. Itu kelompok oposisinya, kelompok milisinya itu namanya Hayat Tahrir al-Syam. Oposisi bersenjata ini. Oposisi bersenjata, bukan oposisi tak bergigi. di sini bersenjata nggak ada. Semuanya bersenjata. Oposisi bersenjata Hayat Tahrir al-Syam, yang dia memang dari awal sudah menguasai daerah di barat laut di Suriah, di Idlib gitu ya, Idlib. Dan selama sekitar 4 tahun terakhir gitu ya, semenjak 2020, semenjak pandemi gitu lah ya, mungkin mereka juga self-isolating. Itu kan kan konflik di Suriah itu terus berlangsung ya. Tapi untuk selama 4 tahun terakhir kurang lebih batas-batas itu nggak terlalu berubah gitu ya. Jadi nanti mungkin batas-batas wilayah yang dikuasai oleh kelompok-kelompok yang berkonflik di dalam Suriah. Nanti ada petanya ya, teman-teman bisa lihat gitu. Peta dari yang dibuat oleh Al Jazeera, kalau di sini ditampilkan itu Hayat Tahrir al-Syam selama ini di situ gitu selama 4 tahun terakhir. Tapi kemudian di 27 November kemarin melakukan ofensif dan dengan sangat cepat dalam hitungan 3-4 hari ya. Sekarang juga sekarang baru seminggu gitu ya, baru seminggu dari waktu serangan dari Hayat Tahrir al-Syam, itu dia bisa menguasai dengan cepat area yang lebih besar dari yang sebelumnya dia kuasai gitu ya. Jadi dari yang sebelumnya di Idlib,
sekarang dia bisa menguasai satu governorate ya, atau satu provinsi gitulah di Suriah. Aleppo. Itu di Aleppo, dan juga ibu kotanya Aleppo, kota yang Halep ya. Ibu kota yang juga kota sangat bersejarah gitu kan. Nah, ini kan menjadi suatu yang cepat gitu, karena beberapa pihak bahkan juga bilang mungkin pihak HTS-nya tuh nggak menduga ofensifnya bisa secepat ini gitu loh. Betul. Karena dari tentara Suriahnya yang loyalis Assad itu juga ternyata dibilang ya demoralized dan segera mundur gitu loh. Jadi nggak memberikan perlawanan yang kuat gitu terhadap milisi HTS ini. Nah, Mas Agung, Suriah ini salah satu menarik untuk saya karena sebagai awam gitu yang ngelihatnya, karena ini satu negara tapi wilayah-wilayahnya itu dipegang bukan sama pemerintah pusat gitu. Betul. Tapi ada milisi-milisi lain yang kelompok oposisinya juga macam-macam. Setiap provinsi atau wilayah itu yang memegang kuasa juga beda-beda dan kepentingan beda-beda. Kalau kita coba tarik mundur gitu ya, kita bisa ke titik mana untuk memulai memahami konflik yang di Suriah ini gitu. Mungkin Arab Spring atau gimana backgroundnya, kenapa bisa terpecah-pecah seperti ini negara Suriah? Mungkin paling mudah adalah starting pointnya Arab Spring ya, Musim Semi Arab 2011 ya kan. Respon yang kemudian diberikan oleh Bashar al-Assad terhadap demonstrasi besar-besaran di kota Dara segala macam itu di Suriah itu direspon dengan tindakan ofensif yang begitu masif seperti itu. Dan di sisi yang bersamaan Syria pun kemudian kan tempat menjadi tempat kelahirannya bagi kelompok ISIS seperti itu. Yang itu melahirkan juga berbagai macam dan ini mengafirmasi juga sebenarnya pandangan pandangan umum terkait dengan Timur Tengah, bahwa Timur Tengah itu dibentuk oleh, ya kalau kata Brown itu penetrating system. Jadi pasti penetrasinya sangat-sangat kuat, dan terbukti ketika kita bicara masalah Suriah, kita bicara Damaskus, kita bicara tentang kepentingan Rusia di situ. Kita bicara tentang Damaskus artinya Bashar al-Assad ya. Yang kedua kita bicara wilayah bagian utara, khususnya di orang-orang yang disebutnya dulu Free Syrian Army. Mereka yang membela terhadap pemerintahan Bashar al-Assad itu kan membentuk kekuatan tersendiri di wilayah utara Suriah. Yang kalau sekarang mungkin itu yang Kurdi ya Mas, berarti bagaimana? Bukan. Ya? Ini namanya Free Syrian Army, itu bertransformasi menjadi sekarang, kalau teman-teman menyebut kalau teman-teman googling itu keluarin namanya dia Syrian National Army, SNA. Syrian National Army. SNA. Dia jenderal Suriah yang membelot terhadap Assad dan mengelawan Bashar al-Assad. Dia banyak di wilayah utara dan mendapat backingan paling kuatnya adalah dari Turki. Oh, ya, gitu. Turki. Okay. Nah, yang ketiga tentu ada kelompok Syrian Defensive Forces, SDF. Nah, SDF itu kelompok-kelompok Kurdi seperti itu, PYD, YPG, yang buat Turki dia secara 100% dia adalah kelompok teror. Dan ternyata sekarang nambah EU, Kanada, setahu saya juga menambahkan kelompok ini sebagai kelompok bukan, PYD, YPG nggak dimasukkan Kanada dan Uni Eropa, tapi yang dimasukkan sebagai kelompok teror adalah PKK. PKK itu ada di Turki saja. Tapi buat Turki, PYD, YPG itu masih punya keterkaitan sama PKK. Jadi makanya kemudian kalau nanti PKK ada bukan itu ya. Ibu-ibu beda. Ini PKK-nya beda. Abdullah Öcalan. Nah, yang Öcalan betul. Itu katanya ada dukungan dari Amerika Serikat ya. Nah, betul. Nah, ini baru saya bilang yang untuk keberadaan dari Syrian Defense Forces itu SDF itu di backup penuh oleh Amerika Serikat. Jadi semuanya punya backingan masing-masing. Nah, yang sekarang kemudian muncul adalah Hayat Tahrir al-Syam. Sebenarnya di 2011 nggak terlalu kuat-kuat juga, karena Hayat Tahrir al-Syam ini sebenarnya adalah jejaringnya bukan dekat dengan ISIS, tapi lebih dekat dengan Al-Qaeda. Nah, nanti dari Jabhat al-Nusra. Nah, nanti setelah dari Al-Qaeda dia memisahkan diri tuh. Al-Qaeda itu dia kan bisa jadi ada namanya kelompoknya ada Jabhat al-Nusra atau Front al-Nusra. Ya, dari Front al-Nusra ini, Hayat Tahrir al-Syam itu melepaskan diri dari situ. Seperti itu. Makanya kalau kemudian kita lihat petanya begitu beragam, begitu berwarna di Suriah gitu ya. Dan kalau dibilang kelompok oposisi yang mana? Seperti itu. Semuanya oposisi terhadap yang Assad. lain. Betul. Dan oposisi terhadap yang lain, tapi untuk yang kemudian terhadap betul. Kalau kemudian kalau lihat dari polanya, misalkan masalah musuh-musuhannya gitu ya, MIT-nya gitu kan, kita akan melihat bahwa yang kelompok Free Syrian Army atau kemudian Syrian National Army yang ada di utara itu rival paling besar buat mereka. Existential threat-nya pertama adalah kelompok SDF atau kemudian kelompok YPG dan PYD, kelompok
kelompok Kurdi seperti itu. Dan yang kedua adalah rezim Bashar al-Assad itu kan. Yang kedua untuk kelompok Hayat Tahrir al-Syam, mereka tidak melawan kelompok Free Syrian Army atau Syrian National Forces di utara. Makanya kalau teman-teman lihat pola perluasan wilayahnya, mereka ke selatan, gitu. Dia nggak merubah ke utara. Gitu. Padahal yang utara tuh lebih gampang mungkin ya, gitu ya. Tapi dia akan melebarnya ke selatan. Tapi kalau ke utara kena Turki. Turki Turki sangat menjaga banget di situ, ya kan. Makanya berapa kali operasi Turki dilakukan di wilayah utara seperti itu. Nah, kalau Turki memang fokusnya adalah ke wilayah-wilayah yang memang dikuasai oleh kelompok YPG dan PYD. Seperti itu. Nah, kenapa lebih mudah untuk nyerangnya ke selatan? Nah, itu kan kemudian jadi hal yang menarik ya, ya kan? Nah, ini saya akan melihat dari faktor overconfidence-nya. Jadi overconfidence itu nggak baik. Jadi overconfidence-nya dari Bashar al-Assad. Seperti itu. Bashar al-Assad ini kan kalau beberapa kali tulisan tuh menyebut ini ya, apa namanya? The winner of the waiting game. Itu Bashar al-Assad. Jadi semua tempur dimanapun ya Bashar al-Assad tetap bertahan. Dia mungkin rezim yang sampai sekarang pasca Arab Spring ya, Husni Mubarak tumbang, siapa lagi Gaddafi tumbang, ya kan, terus siapa lagi Ben Ali tumbang, semuanya tumbang rezim-rezim itu yang masih bertahan sampai sekarang. Dan dia melihat kenapa dia nggak tumbang, karena dia bertindak dengan brutal dan cepat. Dan ada backup yang begitu penuh. Nah, makanya ini saya pengen lihat sekarang terkait sama tadi yang di Libanon. Semua backup-annya itu sekarang semua mulai rontok. Backup pertama kita melihat dari faktor Hizbullah. Kekuatan pasukan Bashar al-Assad itu salah satunya adalah yang sekarang dibilang kocar-kacir. Lebih mudah akhirnya bergeser ke selatan semua kan, pasukan HTS. Itu yang pertama kita lihat dari pasukan Hizbullah. Pasukan Hizbullah itu sudah banyak ditarik mundur dari Suriah yang tadinya membackup Bashar. Karena memang mereka juga harus menghadapi Israel di front selatan, ya kan? Nah, jadi kemudian tarik mundur itu mempengaruhi dalam kemampuan dari pasukan Suriah itu sendiri. Yang kedua yang kita lihat adalah faktor Iran. Nah, Iran pun sama, ya kurang lebih tadi yang saya sempat singgung di awal, walaupun itu konteksnya Libanon ya, tapi pengalaman ini juga kemudian dihadapi oleh Iran. Nah, supportingnya makin lemah untuk kemudian di Suriah. Yang nggak kalah penting yang ketiga adalah faktor Rusia. Ya, Ukraina ya. Rusia menghadapi ya sekarang makin berfokusnya ke Ukraina. Bahkan berapa kali Putin sudah bilang kita akan withdraw dari Suriah seperti itu. Jadi overconfidence-nya Bashar al-Assad ini tidak berbanding lurus dengan kemampuan di lapangan. Sehingga itu yang membuat akhirnya pergeseran itu makin cepat untuk dikalah total lah gitu ya, untuk kemudian yang dihadapi oleh Bashar al-Assad. Lalu kemudian pertanyaan kan relasinya apa seperti itu. Nah, justru yang kemudian kita lihat yang kemudian ada gencatan senjata tapi provokasi senantiasa dilakukan, ya akhirnya ini akan membuat bahwa ya Bashar al-Assad posisinya akan semakin melemah, dan akhirnya juga di sisi yang bersamaan akan melemahkan pengaruh Iran di kawasan. Semakin Suriah itu berkecamuk, semakin menguntungkan menurut saya ya buat posisi Israel. Seperti itu. Nah, makanya kemudian frontnya kalau mau makin kuat berkecamuk adalah ya frontnya semakin diperbanyak tuh untuk kelompok Hizbullahnya. Dia akan lihat di satu sisi Hizbullah tetap harus mengamankan posisinya di teritorinya sendiri, tapi di sisi yang lainnya tetap harus ada bentuk solidaritas terhadap kekuatan Bashar al-Assad di Suriah seperti itu. Nah, ini front-front ini kemudian akhirnya memang menghadapi, sedangkan perang itu kan membutuhkan tenaga yang besar, membutuhkan biaya yang besar, dan semua menghadapi satu kelelahan yang luar biasa menurut saya yang sekarang dihadapi seperti itu. Ya, jadi pemenangnya adalah siapa yang bisa bermain dalam waiting game ini juga nih. Itu jadi satu hal yang menarik sih. Ya, dan kemarin menarik karena kemudian hampir semua pemain masuk gitu. Jadi kalau disederhanakan bahwa ini skenarionya Israel misalnya mungkin enggak gitu. Mungkin enggak, betul. Ini adalah momentum yang dimanfaatkan oleh semua pihak, betul. Termasuk Turki, termasuk Amerika Serikat, dan yaitu momen yang kemudian dieksploitasi oleh kelompok-kelompok yang berbeda-beda kepentingan ini. Ya, saya semangat kalau tadi singgung Turki soalnya. Turki itu memang satu aktor yang sangat bersemangat karena memang Turki ini punya hasrat yang besar untuk normalisasi dengan Assad. Turki ini beberapa bulan terakhir ini cukup intens untuk agar terjadinya normalisasi hubungan antara Turki dengan Suriah.
Oke. Kalau normalisasi itu dilakukan sebenarnya itu menguntungkan kedua belah pihak. Tapi itu tidak tidak bersambut dari pihak Bashar al-Assad. Karena makanya tadi saya bilang overconfidence. Merasa bahwa dia udah stabil nih. Betul, saya masih backup-annya masih kuat, tapi ternyata itu begitu dalam beberapa hari terakhir langsung mudah untuk kemudian direbut wilayah-wilayahnya seperti itu. Makanya kalau baca media-media Turki sangat apa istilahnya antusias gitu ya. Tanpa mereka membela Hayat Tahrir al-Syam enggak, tapi kemudian mereka antusias ya. Ini makanya Assad dari awal sudah diajak untuk kita kompromistis, kita normalisasi, kita bicara masalah apa yang bisa kita maksimum demand, apa demand yang bisa kita sepakatin seperti itu. Tapi ternyata kan tidak bersambut baik seperti itu. Nah itu yang akhirnya Turki memang ya secara rasional ya prioritas mereka mengamankan perbatasan itu ya. Itu jadi penting. Apakah tadi Assad itu banyak backupnya dan backupnya lagi tidak dalam kondisi yang paling prima gitu? Apakah ini juga bisa menjelaskan timingnya dari HTS ini untuk melakukan ofensif ya sekarang ini? Kenapa sekarang? Karena mereka melihat itu. Karena saya melihat juga sebenarnya adalah HTS ini kan juga nggak lahir secara tiba-tiba. Mungkin kalau tadi secara sederhana kan lihatnya ada peralihan waktu yang begitu cepat, kemudian kelompok ini bisa tumbuh seperti itu. Dan mereka juga setahu saya juga menguasai beberapa ladang minyak ya, seperti itu sebagai sumber funding mereka seperti itu. Nah artinya kan berarti dalam beberapa kurun waktu terakhir mereka tuh mempersiapkan. Tinggal mereka menunggu timing yang paling pas, dan kebetulan itu saking berurutan. Ya Hizbullah tarik mundur, Rusia mulai menarik mundur, dan kemudian dukungannya makin melemah terhadap Assad. Berarti di lapangan ini pasukan al-Assad tidak sekuat era-era awal kemarin ya. Berarti ada ruang. Sebenarnya Assad kan awal-awal kalah ya. Betul. Assad itu kan baru membalik ketika Rusia ngirim Sukhoi itu kan. Sukhoi. Jadi memang Assad ini bertahan karena dukungan dari kekuatan besar. Dalam hal ini adalah Rusia. Rusianya problemnya sekarang dia menghadapi front line yang lebih langsung kan, lebih penting buat dia gitu. Karena menurut saya Rusia ini akan kembali punya taring kalau kemudian yang diganggu adalah kepentingan besarnya Rusia di Suriah, yaitu pelabuhan Latakia. Nah, kalau selama Latakianya masih aman-aman aja, mungkin dia akan sangat terbatas untuk memberikan support. Tapi kalau kemudian Latakianya sudah terancam atau mungkin Assadnya sendiri sudah terancam, mungkin ya secara ofensif dia akan kemudian lebih punya concern terhadap dinamika yang terjadi di Suriah. Beneran ini soal waiting game kan, dan dulu-duluan gitu. Misalnya Donald Trump dilantik, terus tiba-tiba Rusia sama Ukraina damai karena dalam 24 jam kan yang mau mendamaikan. Itu Januari udah dilantik. Jadi ini menunjukkan betapa konflik-konflik kita itu saling terhubung gitu. Benar. Perhitungannya sama lain. Dan ini kan juga sebelumnya berkaitan sama waiting game itu, Assad kan juga sebelumnya selain sama Turki ya, sama negara-negara Arab kan juga udah mau normalisasi. Kan udah datang lagi ke GCC dan lain sebagainya. Ya padahal awalnya dimusuhi kan. Negara-negara Teluk kan membiayai gerakan-gerakan ini kan yang anti Assad kan. Biayain HTS juga. Tapi ya kayaknya karena ada serangan ini bisa jadi itu semua udah buyar lagi gitu kan. Karena perhitungannya bisa berganti lagi. Mungkin Assad bukan yang Assad harus berharap dengan normalisasi itu untuk tetap stay in power kan. Sekarang dia harus menunjukkan dia kuat dulu kan. Baru kemudian bisa negosiasi lagi. Which is sekarang posisinya udah sangat rentan dan kemungkinan kira-kira gimana? Tapi sebenarnya itu maksudnya kan yang menarik kan kita lihat ada faksi, tadi udah dibilang ya, ada banyak faksi di dalam Suriah ini kan, dan semuanya berkeinginan ya mungkin meskipun nggak dalam derajat yang sama gitu ya melawan Assad gitu loh. Nah tapi sekarang yang gerak cuman HTS doang gitu, yang lainnya apakah nggak juga punya keinginan yang sama gitu untuk melawan Assad atau gimana gitu? Semua punya musuh masing-masing ya masalahnya ya. Tadi kalau kemudian dibilang cuma HTS yang bergerak itu nggak juga gitu kan, karena beberapa operasi itu dilakukan secara dalam waktu yang hampir bersamaan seperti itu. Termasuk misal kalau tadi kita nyinggung Syrian National Army itu di wilayah utara tapi mereka prioritas musuh mereka itu adalah bukan langsung ke wilayah Assad, karena kalau lihat secara wilayah itu sangat lumayan berjarak seperti itu. Tapi secara rasional mereka menjadi target utama adalah wilayah-wilayah kantong dari kelompok-kelompok PYD dan YPG.
seperti itu. Jadi kalau kemudian berapa hari yang lalu, nanti kita mungkin harus lihat transformasi petanya ya, yang kemudian dekat-dekat kota dari wilayah utara itu ada kota namanya Tal Arad. Nah itu wilayah yang tadinya awalnya basisnya Kurdi Suriah seperti itu. Nah ada warna kuning biasanya di situ tuh. Nah Sekarang berubah jadi warna hijau muda. Nah berarti kan target mereka sebenarnya yang paling utama adalah kelompok-kelompok Suriah Kurdinya itu seperti itu. Nah karena itu mereka punya relasi sama Turki kan, Betul, Turki ada kepentingan untuk melemahkan ancaman dari wilayah perbatasan yang muncul dari kelompok-kelompok Kurdi seperti itu di wilayah-wilayah utara. Karena memang secara domestik juga Turki kan menghadapi besarnya orang-orang Suriah ya seperti itu, pengungsi seperti itu. Dan salah satu kemudian kalau kita balik lagi ke janji kampanyenya Erdogan itu, salah satunya adalah membuat kantong di wilayah utara. Jadi targetnya adalah memang mengembalikan pengungsi-pengungsi Suriah itu balik ke Suriah. Tapi dengan catatan adalah ada jaminan masalah keamanan secara bertahap seperti itu. Nah, kalau itu nggak bisa terbentuk, otomatis yang akan jadi polemik adalah backfire ke pemerintahan Erdogan sendiri. Jadi itu hal-hal yang memang kenapa akhirnya wilayah bagian utara, wilayah perbatasan itu menjadi prioritas utama buat pemerintahan Turki seperti itu. Jadi itu sih. Mungkin penting juga untuk mengidentifikasi kepentingan dan target masing-masing gitu ya, supaya kita tahu kira-kira titik di mana ini kira-kira akan berhenti di mana itu bisa ketemu gitu kan. Tadi kalau HTS kan secara ideologis Islamis gitu ya. Dia ingin menerapkan syariat Islam gitu kan, dan bahkan dalam versi yang tidak mengenal konsepsi negara bangsa gitu. Betul. Dia menolak konsepsi sekuler negara bangsa gitu kan, dan dia ingin mendirikan sebuah tidak cuma negara Islam tapi kekhilafahan kan tadinya gitu. Makanya kan HTS masuk dalam kelompok list terornya Amerika sampai sekarang. Tetapi belakangan katanya di bawah Al-Julani itu menjadi lebih moderat. Dan atau mungkin branding aja gitu ya. Untuk kemudian kemarin misalnya pas masuk ke kota Aleppo kan, yang ditakutkan kan kayak ketika ISIS masuk di kota-kota di Irak ketika dia di Raqqa kan, di mana ada pembantaian dan macam-macam. Tapi kemarin HTS relatif enggak gitu ya. Jadi ya ada hal-hal yang mungkin dia pikirkan juga secara strategik ya untuk citra dia. Tapi dia Islamis sehingga menarik ini gitu ya. Amerika Serikat dan Israel berkepentingan melemahkan Hizbullah, tapi untuk melemahkan Hizbullah harus dia mendukung kelompok yang dilihat sebagai teroris gitu ya. Makanya ini sebenarnya bad juga gitu. Kalau kemudian HTS yang menggantikan Assad, dia menggantikan sebuah rezim yang mungkin tidak bersahabat tapi nggak ngancam-ngancam amat juga gitu kan, karena sudah lama juga nggak setelah 73 ya 6773 juga nggak terlalu ribut gitu ya, status quo aja gitu, bahwa dia membiarkan senjata masuk ke Hizbullah gitu ya, tetapi nggak ganggu, nggak menyerang-nyerang Israel banget gitu kan. Nah dengan sesuatu yang jadi wild card secara ideologis jelas mungkin malah lebih radikal gitu kan, dan susah diprediksi. Lalu di aktor yang lain ada tadi Syrian National Army, ya tentu saja inginnya Suriah yang merdeka, tapi kemudian mereka mendapatkan banyak dukungan dari Turki, jadi harus kemudian mengalign kepentingan dengan Turki tadi gitu ya. Kalau Turki kepentingannya sendiri tadi membuka kantong-kantong untuk mengembalikan pengungsi sekaligus mengamankan Turki dari risiko separatisme Kurdi, karena kalau ada negara Kurdi atau wilayah Kurdi yang wilayah yang dikuasai oleh kelompok-kelompok Kurdi bisa jadi basis untuk mendukung kelompok-kelompok separatis Kurdi di wilayah Turki gitu kan. Rusia ya tadi ada kepentingan strategik di Latakia, dia juga melihat Suriah sebagai
aset penting, aset sebagai aset penting, gitu. Tapi tadi dia cost sama benefitnya sejauh mana gitu kan. Kelompok-kelompok Kurdi tentu ya ini salah satu kelompok yang sebenarnya secara historis menjadi korban dari dekolonisasi yang dilakukan dengan tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat di bawah, tapi kepentingan elit-elitnya kekuatan imperialis gitu loh. Jadi semua konflik ini kan sebenarnya muncul ada sejarah panjangnya. Jadi orang-orang Kurdi nggak dapat negara, ya mereka kemudian jadi minoritas terpecah di banyak negara, ya mereka pengen negara sendiri gitu loh. Jadi yang ini kemudian berbenturan dengan yang lain yang sudah terlanjur bikin negara bangsa sendiri gitu. Nah, ini kemudian membuat Kurdistan, aspirasi Kurdistan itu dianggap sebagai sebuah ancaman oleh banyak pihak. Makanya logis ketika saya lupa tahunnya, tapi ketika Masud Barzani mengumumkan kemerdekaan KRG, Kurdistan Regional Government di wilayah Irak, ibu kotanya di Erbil, itu negara-negara yang menolak kemerdekaan dan kedaulatan Kurdistan KRG itu adalah pertama Turki, keduanya itu adalah Iran. Ketiga itu adalah Suriah, dan yang mendukung cuma satu, Israel. Israel mendukung gitu. Makanya ketika kemarin mungkin teman-teman lihat pas lagi Turki, Erdogan bicara sangat keras, kita memutus semua hubungan sama Israel, kan sempat keluar statement itu. Kalau kita runut ke belakang, itu ada statement dari Israel bahwa kita mendukung semua kelompok-kelompok Kurdi untuk memerdekakan diri. Buat Turki, bicara masalah Kurdi ini harga mati nih, gitu. Karena memang gimana pun isu Kurdi ini adalah beberapa pengamat Timur Tengah tuh menyebutnya sebagai time bomb, gitu ya. Dia terbagi, benar kata Mas Sofwan tadi bilang, dia terbagi menjadi dia tinggal di beberapa wilayah negara gitu ya. Meskipun di beberapa negara itu pula, misalkan di kasusnya Turki, ya ada usaha untuk Kurdi as a part of Kurd gitu ya. Jadi ada usaha-usaha yang akulturasi budaya dan segala macam. Tapi gimana pun karena kelahiran negara bangsanya itu adalah kelahiran dekolonisasi yang tidak utuh dan dipaksakan dari luar gitu kan. Jadi dan ekstrim gitu. Turki kan dulu ketika muncul sebagai negara sangat ekstrim gitu kan. Turki semuanya diturkikan gitu kan. Termasuk azan aja bahasa Turki gitu loh. Jadi kemudian minoritas-minoritas seperti orang-orang Kurdi kan merasa diskriminasi gitu ya. Ini mungkin buat teman-teman yang kurang familiar, Kurdi ini yang bangsa yang melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi. Iya, betul. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu orang Kurdi. Oke, kita kembali ke Suriah setelah membahas Kurdi. Agak banyak bagi penutup ya, karena sepertinya sudah waktu maghrib. Kita bahasa Turki atau bahasanya? Aman. Mas Agung, kita berandai-andai gitu ya melihat prospek kedepannya dari pemerintahan Assad itu. Pertama, seberapa besar kemungkinan Assad jatuh digantikan oleh HTS gitu. Dan kedua, jikapun HTS berhasil ada di puncak kekuasaan di Suriah, kan berarti wilayahnya nambah gitu ya, wilayahnya dia yang utama, sekarang wilayahnya pemerintah Assad gitu. Gimana konstelasinya dengan oposisi yang banyak tadi gitu? Berarti kan oposisinya nambah lagi tuh. Bukan nambah, bertukar posisi mungkin ya. Jadi Assad jadi oposisi, HTS jadi pemerintah, ditambah tadi ada Kurdi, ada yang lain-lain. Itu gimana prospeknya, Mas? Saya sih melihat terlalu cepat kalau kemudian menilai bahwa kecepatan kemampuan HTS untuk mendapatkan wilayah akan berdampak akan sampai kepada titik jatuhnya Damaskus. Itu masih terlalu jauh menurut saya, gitu ya. Karena ini kan konstelasinya masih sangat prematur lah. Gitu ya, boleh dibilang demikian, seperti itu. Baru seminggu gitu ya. Ya mungkin faktor baru seminggu, dan segala macam. Faktor kejut juga kan. Faktor itu kan biasanya cepat, biasanya progres perubahan geografis dalam perang itu kan blank. Habis itu
Stagnan. Iya. Nah, Betul. kita nggak tahu kemampuan sejauh mana. Oke lah, mungkin selama ini si HTS sudah mengumpulkan tenaga, semua dikeluarin sekarang. Nah, kita nggak tahu nih dia sampai seberapa jauh dia bisa memperluas wilayahnya. Let's say demikian, seperti apakah sampai Damaskus atau jangan-jangan udah stop sampai sekarang, kemudian dipukul mundur balik lagi seperti itu. Tapi mungkin rasional juga apa tadi Mas Sofwan bilang bahwa ada usaha mereka untuk merubah image tadi. Seperti itu. Mereka siap-siap memimpin mungkin itu. Nah, tapi memang dalam hal ini memang mereka juga butuh ya siapa yang akan support mereka seperti itu. Semua kelompok-kelompok di Suriah itu yang sampai sekarang bertahan itu semua punya supporting sistemnya masing-masing. Ya kan? Damaskus punya Iran, kemudian plus Rusia ditambah kelompok-kelompok Syiah gitu kan. YPG punya Amerika Serikat, bahkan wilayahnya juga lumayan besar seperti itu. Ya kan bahkan basisnya ISIS satu penjaranya juga di wilayahnya PY dan YPG itu SDF seperti itu. Nah, yang ketiga ya Turki tadi. Turki juga punya backupan Syrian National Army punya backupan Turki. Sedangkan si HTS ini kan sendiri independen seperti justru itu. mereka yang berhasil Lebih independen. Nah, tapi belajar dari mereka rasional tadi mereka kemudian merubah image tadi karena mereka mungkin belajar juga karena mereka punya genealogis yang dekat. Dulu sempat besar tiba-tiba langsung Betul. hilang kan. Nah, satu kesalahan bukan kesalahan ISIS, emang ISIS bermasalah. Tapi kemudian ISIS ini adalah mereka jadi musuh bersama nih. Dia sebagai target man buat semua kelompok. Oke, berapa kelompok oposisi itu anti Assad, tapi semua kelompok yang ada di Suriah itu anti terhadap ISIS. Gitu. Makanya tapi mereka nggak mau melakukan operasi militer bersama. Padahal secara logika kan kita punya satu musuh bersama, kita bisa nyatu. Iya, jadi hubungannya ini benci sama ini tapi benci sama ini. Betul. Makanya kalau dulu ketika perang terhadap ISIS yang akan teman-teman lihat adalah begitu repotnya para penyokong-penyokong. Jadi kalau SDF, Syrian Defense Forces atau YPG, PYD tadi, yang kelompok-kelompok Kurdi Suriah pengen melakukan operasi terhadap wilayahnya ISIS, Amerika akan datang dulu ke Ankara. Gitu. Nah, minta izin atau kemudian mereka berkompromi segala macam, baru mereka melakukan serangan. Gue ambil dulu ya yang ini ya. Nggak ada ceritanya mereka akan melakukan operasi bersama. Padahal logikanya kan, oke, kita punya musuh bersama, ayo Free Syrian Army atau sekarang Syrian National Army kita collab dong. Gitu. Nggak ada tuh, nggak ada collab-collaban gitu kan. Mereka tetap punya cerita masing-masing tuh sendiri-sendiri. Karena mereka punya satu musuh bersama. Dan sekarang kan relatif, ya ini masih ada kompleksitas di situ. Nah, saya rasa HTS akan memposisikan jangan sampai saya senasib sama ISIS jadi musuh bersama. Cuma sampai sekarang adalah HTS ini pun tidak ada sokongan. Konon saya dengar Julian ini malah punya hubungan baik sama Taliban. Dengar siapa tuh Mas? Sempat info orang dalam info. Tapi masalahnya Mas, menurut saya ya Taliban ini tidak punya karakter. Jalur Al-Qaeda, bukan Al-Qaeda ya, network transnasional. Ex-Al-Qaeda. Afghanistan itu kan dulu tempat barisan mujahidin dari berbagai bagian dunia gitu ya. Dan network itu kan masih nyambung, dan sekarang Taliban punya negara sendiri. Mungkin kalau untuk kelompok mujahidinnya iya Mas, tapi kalau mungkin untuk kelompok Taliban ini kan nggak ada kecenderungan ikut yang lain, transnasional, bahkan yang lain gitu. Dia nggak ada kecenderungan transnasional. Iya. Lokalnya situ aja. Makanya mungkin kalau punya keterkaitan mungkin itu lebih ke kelompok mujahidinnya ya. Dia nyebut dirinya Emirat saja kan. Iya kan. Wilayah gue. Betul. Gue nggak diganggu-ganggu gitu, tapi di sini gue tegakkan aturan gue. Betul. Nah, gitu. nah sebenarnya berhubungan dengan itu juga mungkin ya, karena ini juga kenapa Assad mungkin selama ini jadi pemenang dari waiting game gitu ya. Karena kalau kita misalnya mungkin biasanya bayangin kalau perang sipil gitu ya, pasti orang aim for total victory dong, atau pergantian rezim atau segala macam. Tapi kayaknya dari deskripsi tadi, misalnya ya Syrian National Army, Kurdi, atau mungkin sekarang HTS juga sebenarnya nggak ada yang benar-benar berkepentingan untuk secara total menggantikan Assad gitu loh, atau menguasai Syria. Karena gitu loh. pun toh Assad terguling, dia harus bertarung lagi sama yang lain-lain. Betul. Iya. Jadi kemungkinan terbesar sih kalibrasi ya. Saya mau dapat wilayah seluas-luasnya. Benar. Dan mendapatkan konsolidasi kontrol di wilayah seluas-luasnya, dan yang di situ misalnya banyak aset strategis. Iya.
Tapi yang jadi ironis menurut saya adalah ini perang sudah berlangsung lama ya untuk Suriah seperti itu. Oke, let's say kita 2011 tanpa kemudian kita mengecilkan kejadian terjadi di Palestina, Israel ya seperti genosida yang kemudian dilakukan ya. Tapi kita akan melihat fakta bahwa ada pembiaran terhadap konflik yang terjadi. Betul. Semua punya backup-nya masing-masing, tapi semua itu nggak punya intensi yang begitu besar bagaimana menciptakan keamanan di kawasan. Iya. Ya, persatuan segala macam, perdamaian. Artinya mau sampai kapan nih negeri itu kemudian terpecah belah seperti itu. Iya, negeri yang kemudian dilihat oleh berbagai kekuatan besar sebagai papan catur aja gitu. Betul. Kan? Betul. Yang orang mati ya kalkulasinya kalkulasi Washington, kalkulasi Moskow, kalkulasi Tehran, ya, kalkulasi Tel Aviv, Ankara, termasuk kalkulasi Ankara. itu mengorbankan orang-orang yang ada di situ gitu kan. Ya. Contoh misalkan beberapa kali misalkan ada Astana Dialogue. Astana Dialogue itu mempertemukan antara kelompok Syrian National Army atau Free Syrian Army dengan kelompok pro Damaskus seperti itu, yang difasilitasi oleh Iran waktu itu. Tapi Turki itu nggak mau ikutan karena tahu bahwa di situ ternyata ada orang PYD YPG. Gitu. Akhirnya Turki nggak mau ikutan. Ya, artinya kan nggak ada titik kompromi nih sebenarnya dalam isu ini. Artinya dan ini kan juga sebenarnya ada kontribusi dari para penyokong tadi seperti itu, yang akhirnya membiarkan ya nyawa tetap tertumpah, darah tetap tertumpah segala macam. Itu jadi problematika yang cukup serius terhadap isu kemanusiaan dan isu keamanan di kawasan. Oke. Penutup yang sangat baik, kita akan pantau terus sampai Darah tertumpah, penutup yang sangat baik. Penutup yang agak depressing. Penutup yang sangat bleak. Ya kita pantau terus kondisi di Suriah karena baru seminggu, mungkin akan ada perkembangan lain. Jangan lupa follow sosmed kita di @kontekstual.com dan subscribe di YouTube ini di Kontekstual. Kita ketemu lagi di podcast Bebas Aktif episode selanjutnya. Semoga perdamaian segera terwujud. Luar biasa. Mantap.